Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betungkan ke adat basa bapegai ke pengaturan. Bertemu lagi dengan saya Dayang Bubut. Ya, melanjutkan aktivitas saya sebelumnya. Jadi di hari ini saya tidak mau berhenti untuk menyelesaikan ke tahap yang benar-benar diharapkan maksimal untuk hari ini. Ya oke. Jadi bagaimana penjabaran maksud saya. Ya tentang subjek dan objek yang di belakangan sudah saya bahas. Jadi secara umum, objektivitas adalah tindakan yang bebas dari unsur subjektivitas dan emosi. Jadi sesuatu dinilai objektif apabila dapat diterima secara universal oleh semua pihak. Jadi apakah lawan akan dipaksakan ketika saya memiliki lawan atau tidak? Yang lawannya masih entitas, masih alibi. Jadi kasusnya masih kita kaburkan dulu. Jadi kita buramkan dulu kalau ada spesifiknya di tahap ini. Karena ada posisi yang akan ditempatkan ya untuk peran pengganti. Ya peran pengganti di dalam rekonstruksi. Jadi dalam penelitian dan sains, objektivitas berarti kesetiaan pada data empiris. Jadi ini adalah regenerasi. Kejadian yang sejarah yang berulang. Kejadian yang diulang. Saya adalah generasi sekarang. Bagaimana sebelumnya ya atau yang akan datang. Jadi masih bertahan di tahap ini, di tangan saya. Ya terkait dengan banyak unsur. Jadi tadi objektivitas berarti kesetiaan pada data empiris dan fakta yang ada. Jadi peneliti harus meminimalkan bias pribadi. Jadi saya mengabaikan banyak, tapi ketika sudah sampai ke pusat data, ke hal yang paling sentral, ke pribadi. Jadi saya memiliki privasi ketika saya berurusan dengan banyak pihak. Jadi ketika terjadi pelanggaran, saya masih mengabaikan urusan pribadi. Sekalipun terkait dengan keluarga saya atau salah satu keluarga saya. Jadi ada pemisahan. Ya penjelasan berikutnya, penelitian ilmiah dirancang untuk memastikan objektivitas sehingga hasil eksperimen dapat direplikasi. Jadi harus membuat contoh. Maka tadi ada peran pengganti. Jadi sampel dari sintetis persamaannya. Karena tadi untuk mereplika. Karena sudah ada hasil replika dari aslinya. Ya kalau dokumen mungkin ada cetakan berikutnya. Kopian. Ya ada kopian. Ya, jadi ada replika pemindahan keseluruhan unsur sebagai barang bukti yang sudah dia dikemas ya ulang. Jadi penggandaan dokumen bisa jadi. Kalau bentuknya dokumen ada penggandaan dokumen. Replikasi. Atau lebih kecil dengan kasus yang bisa merambah dunia pribadi atau privasi. Ya, miniatur diperkecil dalam kasus kecil yang tetap bisa dipekarakan. Ya untuk sampel sekecil-kecilnya kasus kalau dipekarakan tetap mendapat penanganan yang serius. Jadi bisa akan dibuktikan. Jadi tindakan yang tidak kita lakukan masih abstrak. Misalnya pengancaman bisa dipidana dengan jelas, bukan hanya hukum adat. Hukum adat bisa mempidanakan. Dan itu akan saya buktikan. Jadi berbeda kalau kasusnya hanya kecelakaan, musibah. Seperti rumah saya ditimpa pohon, itu berbeda. Jadi ini merujuk pada gerakan independen. Jadi menempatkan struktur jaringan kepala atau kepemimpinan. Ya ini ada marginal. Apakah saya akan menjadi penyintas? Kaum yang dipinggirkan, yang dikucilkan. Ya karena apa? Karena saya Dayak. Yang tidak berpunya, tidak memiliki kekuatan. Tapi saya terus membangun kepercayaan saya. Bahwa ini adalah bagian terkecil. Di mana saya berhadapan, di mana saya harus menanganinya, di mana bagian yang besar. Saya dihadapkan dengan banyak pihak. Tentu tidak mungkin tanpa dukungan. Tidak mungkin saya bisa berdiri
sebagai Utin Alianti atau Dayang Bubut yang dikatakan alias AS. Apa AS? Di sana ada dukun AS, menyandang AS juga. Di ujung sana ada juga pengusaha yang pakai AS juga. Itu kode. Saya AS juga. Di tahap tertentu. Jadi terkait dengan manufaktur, jadi banyak kemungkinan. Jadi banyak hubungannya. Jadi spesimen kompleks dalam penegasan tadi. Ya, Utin Alianti adalah subjek. Jadi Dayang Bubut adalah objektivitas. Jadi yang terkait dengan gerakan independen. Radikal Pol. Jadi ini karakter yang tadi. Bahwa saya bekerja secara swadaya. Menggunakan sumber daya yang ada. Non partisan. Tapi otonom. Jadi sekecil-kecilnya. Tadi dari daerah untuk daerah. Yang akan menyebar lagi ke masyarakat luas untuk menyerap. Jadi dalam konteks penerapan umum tadi, tidak lepas dari politik, seni dan budaya, terkait juga dengan LSM, NGO, lembaga sosial masyarakat. Tapi yang bukan gadungan, ya sosial advokasi tetap terkait karena ada pembelaan hukum yang perspektif. Ya, oke, saya rasa kita memasuki prosedur berikutnya, prosedur hipnosis lab. Jadi pakaian korban, di mana saya menyatakan saya adalah korban kecelakaan Sanak Mangkok Merah Dayak Punan. Jadi masuk ke prosedur berikutnya yang dikatakan prosedur hipnosis. Untuk menggali memori saya. Apakah saya ketika hal ini terjadi, saya sudah dibedah di TNI, polisi, di pemerintahan. Kalau saya adalah anak hasil pembedahan. Apa sudah berkontribusi ketika orang sebelumnya sudah mengkasuskan hal ini secara abstrak. Tertutup dengan kasus dukun bajubah. Jadi prosedur ini dilakukan oleh seorang psikolog, hipnoterapi. Jadi di sini karena terkait digital. Kasusnya tadi hipnotekno, ada hipnoteknologi, digital, forensik. Jadi berbasis digital. Di mana saya dituntut untuk melakukan presentasi secara terbuka dengan cara ini. Tapi sedikit orang saya memahami di tahap tertentu. Namun banyak orang memahami dengan cara dan konteks mereka. Dengan cara yang berbeda lagi. Jadi saya di sini dituntut dengan kekuatan memori. Untuk mengingat semua detail. Ya spesifik. Ketika pelakunya adalah paham. Menjadi alibi, menjadi entitas. Ketika potensi tetap sudah dengan penetapan orang dengan bagian-bagiannya dan penanganannya di setiap detail. Kalau skala kecil mungkin saya berhadapan dengan orang yang pernah berurusan dengan saya dalam kasus apapun. Jadi orang saya tetap menuntut ketika akan menjadi masalah atau ancaman publik atau ancaman untuk saya dan orang banyak. Saya tetap dituntut untuk menggelar atau memperkarakan banyak bagian dan meletakkan hukum perkara tersebut. Ketika yang lebih dikuatkan dengan positif, ya positif. Ketika dikuatkan dengan banyak, silakan. Jadi saya dalam kapasitas tersebut. Jadi untuk pelakunya di sini alibi dan entitas. Ini untuk kasus ini. Yang kasus lain saya mungkin mudah untuk menemukan ketika akan menjadi perkara atau urusan. Ya tetap saya memiliki andil, biarpun tidak berperan serta.
sebagai orang yang bisa membela, tapi bisa menegaskan. Jadi pembelaan kembali kepada diri mereka masing-masing, kasus apapun. Jadi saya tak akan menyebut atau menderetkan, sudah berpuluh kasus masuk di ranah saya. Jadi saya tetap memberikan kontribusi terkait hukum apapun yang akan mereka jalani. Ya apalagi di ranah saya. Ya batas masalah hukum, kalau memang layak silakan dihukum dengan konsekuensi sekalipun. Tentu kami pun memegang kredibilitas keduanya, sebab dan akibat. Ya, kemudian kronologi kejadian atau misalnya saat pakaian saya korban mulai dirobek atau dirampas. Jadi pakaian seperti apa? Ketika data fakta akan menjadi kekerasan. Pelakunya tadi kan masih entitas, masih alibi. Jadi di sini dituduhkan kepada data dan fakta. Pakaian dirobek atau dirampas, merampas hak saya, merobek pakaian dayak saya. Ini kan dipakaikan lagi. Bagaimana dengan pakaian syariat? Paham, agama. Kalau pakaian adat beda dari suku dan etnis. Ketika saya bisa dipakaikan oleh suku lain, kalau bertemu saya dalam posisi teraniaya, terzolimi, telanjang dalam pemahaman, bisa Jawa, Sulawesi, Sumatera, mereka berhak memberikan saya pakaian adat mereka, yang boleh saya sandang, yang boleh saya pakai. Ya, di tahap saya nasionalis, di tahap saya agamais. Mungkin suku agama, agama suku di konteks ini. Jadi di sini juga untuk proses ini, jadi pakainya sudah disegel. Berarti ini regenerasi, kata saya, representasi. Berarti orang sebelumnya pakainya sudah disegel. Saya ibaratnya masih basah, kasusnya masih basah, pakainya masih basah. Sebelum basah, saya dituntut untuk mengeringkan. Ya, dalam istilah tadi ada sinar ultraviolet untuk mengeringkan. Bagaimana? Baju saya basahnya di badan, kata saya. Satu baju kering di badan. Apa? Saya pun akan hangus dikremasi karena sinar ultraviolet untuk mengeringkan saya punya baju, kata saya. Kalau prosesnya seperti itu bagaimana? Satu baju kering di badan. Berarti orang ingin merobek tapi tidak akan mampu. Sekalipun tubuh saya hancur luruh, bahkan dikremasi, kata saya. Tapi itu bukan bagian mereka. Apa yang sudah diberikan menjadi hak saya. Maka saya tuntut terus. Jadi ada tahap pra-hipnosis. Pemeriksa melakukan wawancara untuk saya, untuk memastikan kondisi mental korban. Jadi saya korban dalam keadaan stabil dan bebas dari pengaruh obat-obatan atau psikotropika, obat-obatan terlarang, atau trauma ekstrim yang menghalangi sugesti. Jadi saya tidak memiliki dendam atau kebencian kepada suku manapun. Bahkan orang, kalau berurusan, perkaranya urusan selesai. Kalau mau jadi pembenci, silakan pembenci. Berarti saya yang Dayak yang dibenci. Faktor apa yang menekan orang bisa berbuat sedemikian? Jadi tahap induksi, korban dibimbing menuju relaksasi fisik dan mental yang mendalam. Namun pikiran bawah sadar tetap terjaga dan kooperatif. Jadi kondisi ini yang tetap dibuktikan banyak pihak untuk saya. Jadi saya di dalam tahap ini dan sudah lolos. Ya dengan bukti, dengan banyak aktivitas yang dilakukan banyak pihak di luar hubungan secara digital. Berarti orang bertemu langsung dengan saya, berkomunikasi langsung. Tidak untuk ya diretas, diketahui. Berarti punya cara untuk menghindari tadi pengalihan bahasa. Jadi ada Dolby terkait dengan pihak luar bisa masuk ke potensi ini secara tidak nyata tanpa jejak rekam digital, masih memungkinkan untuk kasus ini digelar abstrak kontemporer. Jadi ada tahap berikutnya, tahap asosiasi.
Jadi ada regresi memori yang dikatakan tahap asosiasi, regresi memori. Jadi korban diarahkan, memvisualisasikan kembali kejadian tanpa paksaan atau leading question, pertanyaan yang mengarahkan detail yang diingat, dicatat, dan direkam untuk dijadikan alat bukti petunjuk. Jadi proses apapun yang saya lakukan, penagasan dan penjelasan, tetap ada mangkok merah Dayak seluruhnya yang tetap merekam, tetap meneliti. Jadi tidak menilai kesalahan atau kekurangan saya dalam berdialog, dalam berbahasa, terkait dialek dan sebagainya. Ketika terjadi kesalahan, saya menyebutkan lafal, menyebutkan kata, atau menyusun kata. Karena di tahap berikutnya saya adalah orang yang tetap dituntut dengan penjelasan. Ketika terjadi kesalahan di dalam penyampaian. Tidak untuk orang lain, menghantam. Ya, yang lain boleh, tapi hanya bersifat terbatas di situ saja. Silakan mengkritik, menghina dan sebagainya. Di tahap manapun untuk potensi saya bekerja dengan cara ini. Jadi prosedur lab memeriksa pakaian korban. Jadi saya adalah korban yang akan diperiksa pakaiannya. Pemeriksa dilakukan oleh ahli forensik kriminalistik. Jadi ini kejahatan apa terkait dengan cyber, scammer dan sebagainya. Jadi untuk mencari barang bukti DNA, serat atau bercak. Apakah saya orang yang terluka karena tusukan, jadi ada bercak, atau orang yang diperkosa. Jadi di sini ada pembagian, banyak bagian. Mungkin ada orang yang di tahap yang saya sebutkan, yang dituntut adalah DNA saya. Jadi serat, jadi yang ada di baju tersebut atau bercak, saya katakan. Jadi bercak bisa diambil, bukan dari sampel kemaluan saya punya mani, darah, menstruasi atau sebagainya, bukan. Jadi saya orang yang mengalami muntah busa, muntah liur, muntah kuning, dan muntah darah. Jadi 4 sampel bisa disusun bahwa saya ada pemilik muntah verbal. Jadi kemudian penerimaan atau registrasi, jadi pakaian diterima dalam kondisi disegel. Jadi saya melihat ini pakaian saya yang sudah disegel, kata saya. Lalu bagaimana proses saya yang memasuki tahap ini? Apakah saya orang yang mengulang hipotesis atau mendatangi sebuah instansi untuk mendapatkan izin melihat ya barang bukti, baik berupa data dan fakta, bahkan sampai ke lapangan di lab mana tersimpan barang buktinya secara forensik, bahwa saya memiliki barang bukti yang sudah tersimpan dan dalam proses, dan kemudian hanya mengulang proses. Jadi saya menerima dalam bentuk yang disegel, kemudian dicatat rantai kepemilikannya. Kenapa ada rantai kepemilikannya? Apakah ini rantai yang ingin diputus? Ketika saya melihat mata rantai, mata kaki, saya masih berpijak, masih berdiri di bumi Borneo. Orang Dayak yang berurusan, yang berkasus dengan masalah ini. Ini dicatat, rantai kepemilikan barang bukti tersebut, diangkat, diungkit. Saya bisa membukanya. Akses ini dibuka untuk saya. Saya juga pemilik barang bukti tersebut yang sudah memiliki data empiris atau chain of custody. Jadi dikeringkan jika basah untuk pencegahan pembusukan bukti biologis. Kemudian pemeriksaan mikroskopis dan mikroskopis. Ini makroskopis dan mikroskopis. Jadi 2, makroskopis dan mikroskopis. Jadi pakaian diperiksa lapis demi lapis untuk mencari robekan, kancing hilang, jejak alas kaki, serat asing atau residu seperti tanah, mesiu, bahan kimia atau serpihan pecahan beling atau berlian tadi di situ. Jadi bagaimana pakaian saya diperiksa lapis demi lapis mengalami proses ini.
Ada pakaian syariat, satu baju kering di badan, kata saya, tidak bisa dilepas. Ada pakaian adat yang sudah melekat, yang sampai akhirnya akan terpakai sampai hari kiamat. Kalau perangnya adat, perangnya suku, perangnya agama, perang syariat dan sebagainya, paham pakaiannya, semuanya sudah. Jadi jejak alas kaki juga dilihat. Di situ terlihat jejak saya, bukan jejak orang lain. Jejak napak tilas atau jejak kaki. Saya pejalan kaki ayam, orang Ulu yang berkaki ayam. Mau jadi hakernya saya berjalan kaki. Saya beri kaki ayam. Ya, kemudian pemeriksaan forensik biologis. Pakaian disinari menggunakan alternatif light source atau ALS atau sinar ultraviolet untuk mendeteksi cairan tubuh, darah, air mani, liur. Jadi di sini bagaimana? Cairan tubuh, darah. Jadi bagaimana darah saya tumpah? Dia muntah perbal, kata saya. Jadi ada hantaman pukulan dari luar yang menghantam ke dalam diri saya. Jadi pukulannya dalam juga, tenaga dalam. Jadi membuat saya luka dalam, mengalami luka dalam, luka parah. Serangannya dari dalam dan dari luar bisa menghantam saya. Sehingga saya pernah mengalami muntah perbal. Jadi air mani juga diperiksa, jadi mani. Jadi ada getaran tadi, kabel krusial. Ya, ada kabel halus yang menggetarkan bahwa saya mengalami tadi. Saya tidak melakukan masturbasi atau oral seks. Tapi bisa keluar mani. Yang dikatakan dalam istilah tadi, vibrasi. Kalau untuk luar, velocity. Jadi liur, bagaimana liurnya? Liur saya menjadi ludah yang saya sumpah. Tidak mungkin saya akan menjilat lidah saya, sumpah saya. Pantang pagi jilah akan menjadi menjilat lidah. Atau menjilat saya punya ludah di lidah orang. Tidak mungkin. Jadi saya dituntut juga untuk menyatukan bagaimana darah, air mani, air liur yang akan disatukan. Saya tidak akan menyatukan ketiganya, tapi saya bisa menyatukan ketiganya dengan versi saya, bahwa saya pemilik semuanya. Seandainya tumpah darah saya, tumpahnya seperti apa? Kalau saya punya mani, tumpahnya seperti apa? Kalau saya punya liur, tumpahnya seperti apa? Dan saya meludah. Tidak akan jadi penjajah atau orang yang dijajah yang tidak melawan. Jadi darah yang ditumpahkan. Apa serangan yang dilakukan secara brutal, membabi buta terhadap seluruh suku Dayak. Ya, orang di tahap tidak berperang, tidak bertempur. Apa kita mau memakai pakaian jubah untuk berperang, untuk bertempur? Kalau untuk pertempuran cari makan, dakwah dan sebagainya, halal. Tapi kalau memerangi orang dengan jubah kita, di tahap saya sudah pakai jubah, saya tidak akan berperang dengan jubah saya untuk membunuh orang. Tugas jubah kemaslahatan untuk melindungi, mengayomi, apalagi kita menjadi imam, penghulu yang menyatukan, bisa menikahkan banyak orang, suku apa agama pun yang beragama Islam nikahnya ke penghulu Islam, penghulu suku nikah ke sukunya dengan penghulu sukunya. Saya Dayak Islam, tetap bisa menikahkan dua potensi. Mau adat Dayak pun akan saya nikahkan secara adat Dayak walaupun saya sudah beragama Islam. Bahkan ada yang main sebelah karena kondisi. Ya, kemudian pengambilan sampel swab atau cutting, bercak cairan tubuh, noda dipotong atau di swab untuk analisis lebih lanjut di lab DNA, air liur, darah, dan cairan tubuh di cutting. Jadi dipotong-potong, dibagi-bagi lagi. Kalau cawatnya diambil, dibagi-bagi, disebar ke seluruh penelitian, seluruh pangkalan.
Ini membangun kredibilitas dia untuk kasus ini. Dan tubuhnya lagi, bagaimana memperbanyaknya, cukup mencetaknya, sampel, dibagikan, copy paste. Yang dikatakan tadi muntah perba. Jadi saya rasa untuk proses ini sudah di tahap spesimen kompleks. Ya, untuk berikutnya spesimen kompleks dalam penegasan dan pernyataan saya akan buat ke sesi berikutnya. Oke. Adil kata Lino, baca minka surga bahasa ingat kaju bata arus.